kedalaman hutan Aceh Utara, jauh dari hiruk-pikuk kota dan deru jalan raya, ada sebuah jejak yang tak pernah pupus oleh waktu. Sebuah makam sunyi yang menjaga amanah kemerdekaan. Cut Nyak Mutia, nama yang menggema sebagai lambang keperkasaan wanita Nusantara, bersama suaminya, Teuku Ciktuno, lalu dilanjutkan bersama Pang Nanggro. Ia menjadikan Belantara Pirak sebagai benteng pertahanan terakhir, menentang penjajahan Belanda. Bagi rakyat Aceh, perjuangan Cut Mutia bukan sekedar perlawanan fisik. Ini adalah panggilan syahid, perang mempertahankan martabat, tanah air, dan ajaran kebenaran. Dan juga Ketua IGI Aceh Utara, yang mana pada hari ini adalah kegiatan nampak tilas Hidden Heritage ke Makam Cut Aceh Utara. Ini merupakan agenda rutin dari IGI dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-40. Ekspedisi menuju makam Cut Nyak Mutia, kami mulai dari titik ini. Pakai drone ada kru mulai ada yang kita je. Oh, ada dia ada ya, Pak. Mana yang boleh? Setelah meninggalkan jalan utama, perjalanan kami terus berlanjut menuju kawasan yang semakin jauh dari permukiman. Jalan yang kami lalui mulai memasuki wilayah perbukitan. Jalurnya semakin sempit, dengan tanjakan dan turunan yang mulai cukup terasa. Kendaraan harus melewati beberapa tanjakan, kemudian kembali menuruni bukit melalui jalur yang tidak selalu rata. Di beberapa bagian, permukaan jalan mulai berubah menjadi tanah dan bebatuan. Kecepatan kendaraan pun harus dikurangi untuk menyesuaikan kondisi medan. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan menggunakan kendaraan, akhirnya kami tiba di satu titik di mana kendaraan tidak lagi bisa melanjutkan perjalanan. Dari sini, perjalanan menuju makam Cut Nyak Mutia harus dilanjutkan dengan berjalan kaki. Ke makam Cut Nyak Mutia. Dan perjalanan panjang menuju makam masih akan terus berlanjut. Kami dari
Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Aceh Utara kerjasama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Provinsi Aceh. Hari ini kami sedang menuju ke makam Cut Mutia di Kabupaten Aceh Utara. Ini merupakan salah satu objek budaya yang memang sulit ditempuh. Perjalanan tadi juga lumayan menegangkan dan berliku yang jalannya juga agak lebih ekstrim. Nah, ini masih di dekat sungai. Kami beristirahat sebentar, sambil beristirahat kemudian nanti kami akan menuju ke makam dan sekitar perjalanan sekitar 1 jam lagi. Nah, program ini merupakan program di mana kami mengenalkan kebudayaan kepada anak didik kita, karena kalau tidak kita kenalkan maka mereka tidak akan tahu objek budaya yang ada di Aceh Utara. Kalau mereka menuju ke sini perjalanannya begitu ekstrim, agak susah perjalanannya, maka kita akan kenalkan dengan video-video nantinya yang bisa mereka lihat mulai dari start kita menuju ke sini nanti sampai juga ke makam. Nah, hari ini juga bertepatan dengan tanggal 15 Agustus tahun 2026, di mana sampai dengan di makam nanti kita juga akan berdoa, berzikir. Kita berdoa untuk kedamaian Aceh, karena hari ini adalah bertepatan dengan Hari Perdamaian Aceh yang kita cintai. Ya, sebentar lagi kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke makam. Ikuti terus perjalanan ekspedisi kita dan apatilas kita sampai ke makam nantinya. Kawin dengan Pang Nanggro, ya luam Belanda pos hidup tukun, pos markasnya. Awal bocor, kejadian lah lalu di PHC, jahit Pang Nanggro ini. Dia kena momongan ni 2 tahun Raja Tabi 2 tahun lalingku. Mundur kena arah dah kingon. Dari umur Raja Tabi 2 tahun sampai 6 tahun baru je tubi. Berarti tahun yang menetap ni. Terus kena mungkin habis logistik kerana orang ucap kiri. Jauh belanja itu mau urang je belanja. Nya nak kerja tataran bandua ke tema. Termasuk jarak Cik Mutia. Karena Cik Mutia di bah ibu jenazah. Jok perhiasan yang beli ikut jarau. Di pulau Bang Markah tu tukun yang ke jarau nya di samping Pang Nanggro, tapak dengan kubu Pang Nanggro itu. Ijak kedua long ka Hanam Holi cum dia. Urang yang rombongan 12 rohnya ke penduk apa bini halu yang bak makam je. Ino ke penduk cum dia, ino ke penduk tempu-tempu. Hidup le kamu. Urang jahit hana padu ke hali. Jadi ini nilai jual ki mandua gitu. Yang ke lam urojan Jom dia kamu sampai je ke buku je. Perjalanan kami lanjutkan dengan berjalan kaki. Menyusuri aliran sungai yang dipenuhi bebatuan. Jalurnya cukup menantang. Batu-batu licin membuat setiap langkah harus lebih berhati-hati. Sementara arus sungai terus mengikuti perjalanan kami. Sesekali, jalur kami terhalang pohon yang tumbang, sehingga kami harus memanjat dan melewatinya satu persatu. Medan seperti ini terus kami temui sepanjang perjalanan, dengan jalur yang berubah-ubah dan kondisi hutan yang semakin rapat. Langkah mulai terasa berat, namun perjalanan tetap kami lanjutkan. Semakin jauh menyusuri sungai, semakin dekat pula kami dengan makam Cut Mutia.
Kita aja bang. Setelah perjalanan yang cukup panjang, akhirnya kami tiba di tempat peristirahatan terakhir, salah satu pejuang perempuan Aceh. Akhirnya truk juga. جداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya, alhamdulillah kami sudah sampai di makam Cud Mutia. Kita bisa lihat sendiri ini makam Cud Mutia yang lahir di Kerto 15 Februari tahun 1870 dan wafat ataupun gugur itu di Alukurin 24 Oktober 1990. Ini merupakan salah satu cagar budaya yang memang tersembunyi karena untuk menuju ke sini itu perjalanan yang luar biasa, jarak tempuh juga luar biasa. Sehingga kami dari Ikatan Guru Indonesia yang disponsori oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, kita mencoba membuat film dokumenter. Mudah-mudahan dengan video dan film nanti yang kita hasilkan, anak-anak kita itu tahu dan bisa melihat bagaimana perjalanan untuk menuju ke sini. Startnya itu ada di Matangkuli, menelusuri sungai, naik gunung dan seterusnya, sampailah kita di makam Cud Mutia. Ya, jangan lupa ini bukan hanya sosok pahlawan kita yang melawan Belanda sehingga gugur di medan pertempuran, tapi ini juga adalah salah satu objek budaya, ya, objek cagar budaya yang memang sangat-sangat tersembunyi. Tidak semua punya kesempatan yang seperti yang tim kami dapatkan hari ini. Jadi yang kami harapkan adalah kedepannya perjalanan ataupun jalan bisa lebih mudah sehingga semua kita masyarakat Aceh khususnya bisa mengunjungi dan ziarah ke makam Cud Mutia. Disinilah ia beristirahat di bawah naungan pepohonan hutan yang dahulu melindunginya dari serbuan peluru musuh. Makam ini bukan hanya sebuah situs sejarah, tetapi juga menjadi simbol keteguhan jiwa perempuan Aceh. Napak tilas ini bukan sekedar tentang melangkah menuju sebuah lokasi, tetapi juga tentang memahami kembali arti dari sebuah perjuangan. Tentang apa yang masih bisa kita pelajari dari keberanian mereka, dan bagaimana nilai-nilai perjuangan itu tetap kita jaga hingga hari ini. Cud Mutia telah menyelesaikan tugasnya di bumi ini. Kini, tugas kitalah untuk memastikan api semangatnya tak pernah padam di dalam dada. Karena sejarah tidak hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk dipahami dan diwariskan. Dan hari ini, kami pulang membawa satu hal, bahwa jejak perjuangan akan selalu menemukan jalan untuk tetap hidup. Iji Aceh Utara. Salam.